Kalau kita mendengar design thinking, seringkali asosiasi kita adalah pada desain produk gitu. Dan itu nggak salah, karena memang cikal bakalnya dari situ. Namun tahukah Anda bahwa sekarang ini design thinking itu digunakan di berbagai area di dalam kehidupan kita. Bukan hanya bisnis, tapi juga di dunia sosial. Nah, apa aja sih area-areanya dan mana di antara area itu yang mungkin cocok dengan bidang kerja Anda saat ini? Yuk, kita temukan jawabannya di video berikut ini. Saat design thinking mulai digunakan di dunia bisnis oleh konsultan desain IDEO di dekade tahun 1990-an, penggunaan utama dari design thinking itu adalah untuk melahirkan inovasi produk. Nah sekarang, atau kurang lebih 3 dekade setelahnya, design thinking digunakan untuk banyak sekali tipe inovasi, baik di dalam dunia bisnis ataupun sosial. Dalam video ini, saya akan membahas 5 area umum di mana design thinking di saat ini sering digunakan. Area yang pertama adalah dalam hal pengembangan produk baru. Dalam mengembangkan produk baru, biasanya kesulitannya itu bukan karena keterbatasan teknologi ya, melainkan dalam mencari cara bagaimana teknologi yang ada bisa dijadikan produk yang dapat memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada customer. Dan untuk menemukan itu, kita harus betul-betul memahami nih orang-orang yang menjadi target customer kita dan apa sih yang jadi kebutuhan spesifik mereka yang bisa kita penuhi dengan teknologi itu. Nah, terkait dengan hal itu, design thinking jadi sangat-sangat membantu. Area yang kedua adalah dalam menciptakan layanan baru. Inovasi layanan pada umumnya melibatkan perubahan terkait bagaimana layanan itu diberikan, seperti layanan baru untuk konsultasi pelanggan, otomatisasi, atau digitalisasi layanan ya. Atau bisa jadi opsi pembayaran baru untuk pelanggan dan masih banyak lagi lah. Karena layanan melibatkan interaksi dengan customer yang mendalam, maka pendekatan yang human-centered seperti yang dimiliki oleh design thinking jadi bisa memberikan banyak sekali ide-ide baru untuk melakukan redesign atau peningkatan kualitas dari layanan. Area yang ketiga adalah dalam merancang model bisnis baru. Pada dasarnya, inovasi model bisnis adalah upaya kita mengubah cara perusahaan memberikan nilai tambah kepada customer, menciptakan nilai tambah tersebut, dan akhirnya gimana kita bisa menghasilkan keuntungan dari nilai tambah tadi ya. Nah, design thinking itu akan memastikan bahwa model bisnis yang dirancang itu akan cocok dengan perilaku konsumen dan juga dengan jenis bisnis Anda gitu. Kan jangan sampai kan produk atau layanan yang sudah terbukti disukai konsumen, tetapi ternyata model bisnisnya justru menyulitkan konsumen atau bahkan merugikan bisnis Anda sendiri. Area yang keempat adalah dalam mendesain inovasi organisasi. Yang saya maksud dengan inovasi organisasi itu adalah melakukan perubahan pada proses bisnis di organisasi Anda, atau pada sistem manajemen, atau pada infrastruktur organisasi, agar karyawan dan stakeholder yang terkait itu bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan mereka dengan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, jadi design thinking itu nggak selalu untuk customer eksternal, bisa juga untuk internal customer. Ya. Design thinking pada konteks itu memastikan bahwa proses inovasinya itu user-centric dan dua arah, eksploratif dibandingkan hanya mengadopsi best practice dari perusahaan lain dan akhirnya melakukan beragam eksperimentasi yang tidak hanya mendasarkan pada asumsi. Area kelima adalah mendesain inovasi sosial. Nah, inovasi sosial adalah solusi untuk masalah dan tantangan sosial yang itu didorong bukan oleh pencarian profit ya, seperti membantu masyarakat untuk malnutrisi atau kemacetan, polusi, limbah, pendidikan, dan masih banyak lagi lah ya. Nah, metode design thinking ini memastikan bahwa permasalahan yang diatasi itu didefinisikan sesuai dengan kebutuhan penduduk setempat. Dan solusi yang dikembangkan disesuaikan dengan konteks lokal. Sehingga apapun nanti solusi atau inovasi yang dihasilkan itu nggak generik gitu. Dan akhirnya benar-benar dipakai, diadopsi oleh masyarakat yang jadi sasarannya gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat design thinking jadi semakin populer saat ini di lingkaran instansi pemerintah, NGO, ataupun juga lembaga sosial. Nah, demikianlah gambaran umum terkait area-area penggunaan design thinking ya. Jadi, Anda tuh sebenarnya nggak harus jadi orang produk untuk mempraktikkan design thinking. Dan saya yakin apapun area kerja Anda, design thinking akan bisa diaplikasikan.